Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Giarno dan Bapak Ibu rekan sekalian. Perkenankan kami dari kelompok satu yang terdiri dari saya sendiri, Sinta Mediani, kemudian Ibu Riri Ardia Febriani, Bapak Figris Pranadivo, dan Bapak Ibnu Hidayat. Pada kesempatan ini akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Respon Masyarakat Terhadap Informasi Peringatan Dini BMKG, di mana penelitian ini dibuat untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta Meteorologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Giarni. Next. Outline dari presentasi terdiri dari pendahuluan, data dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan terakhir daftar pustaka. Next. Kami awali dengan pendahuluan. Latar belakang penelitian ini, Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, angin puting beliung, dan letusan gunung berapi, di mana BMKG memiliki peran penting dalam memberikan informasi peringatan dini kepada masyarakat. Efektivitas sistem peringatan dini tidak hanya bergantung pada teknologi dan kecepatan penyampaian informasi, tetapi juga pada pemahaman, persepsi risiko, serta kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang diberikan. Kemudian pentingnya peran masyarakat dalam merespon peringatan dini sehingga perlu dilakukan analisis sejauh mana pemahaman, persepsi, dan respon masyarakat terhadap informasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana tingkat pemahaman, respon, dan kepuasan masyarakat terhadap informasi peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG. Kemudian, apa saja faktor yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap informasi peringatan dini BMKG, dan bagaimana efektivitas saluran komunikasi yang digunakan BMKG dalam menyampaikan informasi peringatan dini. Tujuan dari pemahaman, respon, dan kepuasan masyarakat terhadap informasi peringatan dini BMKG, kemudian mengidentifikasi faktor sosial, budaya, dan teknologi yang mempengaruhi respon masyarakat terhadap informasi peringatan dini BMKG. Tujuan terakhir yaitu mengevaluasi efektivitas media dan saluran komunikasi yang digunakan oleh BMKG dalam penyebaran informasi peringatan dini. Kami lanjutkan dengan data dan metode. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana alam di Indonesia, khususnya yang sering menerima informasi peringatan dini dari BMKG seperti daerah pesisir yang rawan tsunami atau wilayah rawan gempa dan cuaca ekstrim. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposis sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu seperti lokasi geografis rawan bencana, intensitas menerima informasi dari BMKG, dan keterlibatan dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana. Jumlah sampel atau responden dalam penelitian ini sebanyak 120 orang yang terbagi ke dalam 4 wilayah, yaitu Kota Baru, Pontianak, Palembang, dan Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menggambarkan persepsi dan respon masyarakat terhadap informasi peringatan dini yang dikeluarkan oleh BMKG. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup, kemudian dengan skala Likert digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman, persepsi, dan reaksi masyarakat terhadap peringatan dini BMKG. Kemudian teknik analisis data yang diperoleh dianalisis dengan statistik deskriptif seperti distribusi frekuensi, persentase, dan rata-rata untuk menggambarkan kecenderungan respon masyarakat. Baik, untuk hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Ibu Riri, disilakan. Baik, terima kasih untuk hasil dan pembahasan. Next. Oke, untuk data responden, dari 120 responden didapatkan bahwa distribusi responden berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa mayoritas responden adalah laki-laki sebesar 55%, sedangkan perempuan berjumlah 45%. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan laki-laki dalam menerima dan merespon informasi peringatan dini cukup dominan.
Namun, perbedaan ini tidak terlalu signifikan sehingga secara umum kedua gender memiliki representasi yang hampir seimbang. Kemudian berdasarkan kategori usia, memperlihatkan bahwa responden terbanyak berada pada rentang usia 31 hingga 40 tahun, yaitu sebesar 38,3%. Disusul oleh usia 40 sampai 50 tahun sebesar 33,3% dan 21 hingga 30 tahun yaitu 22,5%. Sementara itu untuk kelompok usia kurang dari 20 tahun yaitu 1,7% dan lebih dari 50 tahun 4,2%, berada pada proporsi yang sangat kecil. Hal ini menandakan bahwa mayoritas responden berasal dari kelompok usia produktif yang secara umum aktif menggunakan teknologi dan memiliki kapasitas adaptif terhadap informasi termasuk dalam hal mitigasi bencana. Dan untuk berdasarkan kelompok pekerjaan, mayoritas responden berasal dari kelompok ASN, TNI, Polri sebanyak 54% yang merupakan sektor formal dan umumnya memiliki akses baik terhadap informasi kebencanaan. Kelompok swasta dan wira swasta mencakup masing-masing 19% dan 10%, dan sementara untuk pelajar mahasiswa hanya 6%. Sebanyak 11% responden berasal dari kategori pekerjaan lainnya. Dominasi ASN, TNI, dan Polri memberi gambaran bahwa pemahaman informasi peringatan dini cukup tinggi di kalangan pegawai pemerintah, yang juga berpotensi menjadi agen penyebar informasi ke masyarakat. Selanjutnya, dalam kategori hal pendidikan, mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan tinggi, yaitu S1 sebanyak 60%, diikuti oleh diploma 1 hingga 3, yaitu 14,2%, dan S2 7,5%. Sementara itu, kelompok berpendidikan SMA mencakup 16,7% responden, sedangkan responden dengan pendidikan SMP dan SD sangat kecil, yaitu masing-masing 0,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat literasi yang relatif tinggi, yang penting dalam memahami terminologi dan prosedur dalam informasi peringatan ini. Kemudian untuk status hubungan, sebagian besar responden adalah teman peneliti, yaitu sebanyak 65%, sedangkan 21% tidak memiliki hubungan atau tidak mengenal peneliti secara langsung, dan 14% merupakan anggota keluarga. Tingginya jumlah responden yang memiliki hubungan personal dengan peneliti menunjukkan bahwa sebagian besar teman peneliti mengetahui dan menggunakan informasi peringatan dini BMKG. Hasil survei wilayah Gorontalo. Berdasarkan hasil survei, seluruh responden, yaitu 100% di wilayah Gorontalo, menyatakan telah menerima informasi peringatan dini dari BMKG. Hal ini menggambarkan bahwa cakupan distribusi informasi sudah sangat baik dan menunjukkan efektivitas sistem penyebaran informasi BMKG di daerah tersebut. Terkait media informasi, sebagian besar responden, yaitu 55%, memperoleh informasi melalui aplikasi smartphone seperti notifikasi BMKG, WhatsApp, atau media sosial. Sisanya menerima informasi melalui situs web resmi BMKG sebanyak 23%, dan SMS atau pesan broadcast sebanyak 11%, serta siaran televisi, radio, atau pengeras suara desa sebanyak 11%. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat sudah memahami teknologi digital dengan baik, sehingga pendekatan berbasis aplikasi mobile menjadi saluran paling penting dan efektif. Sementara untuk frekuensi penerimaan informasi juga tergolong tinggi, dengan 73% responden yang mengaku sering menerima informasi. 17% kadang-kadang dan 10% jarang. Tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah menerima informasi. Selain itu, 77% responden menyatakan bahwa informasi yang diterima sangat mudah dipahami, dan sisanya 23% merasa informasi tersebut cukup dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa format dan bahasa penyampaian informasi BMKG telah sesuai dengan tingkat literasi masyarakat. Kemudian, selanjutnya, untuk respon masyarakat terhadap informasi peringatan ini, mayoritas masyarakat yang cenderung mencari informasi lanjutan sebanyak 73%, sedangkan 27% lainnya langsung melakukan tindakan antisipatif, seperti mempersiapkan perlengkapan darurat.
Ini menunjukkan adanya kesadaran yang tinggi terhadap peringatan dini yang diterima. Dari sisi kecepatan penerimaan informasi, 57% responden menyatakan bahwa mereka menerima informasi secara cepat dan 40% menilai cukup cepat. Hanya 3% yang merasa informasi datang dengan kecepatan kurang memadai. Data ini menggambarkan bahwa distribusi informasi berlangsung relatif cepat. Terkait pengalaman terhadap intensitas kejadian bencana banjir, responden menyebutkan bahwa kejadian bencana banjir di wilayah responden terjadi secara jarang, sebanyak 33%, sangat sering, lebih dari 3 kali setahun, sebanyak 30%, dan sering 2 sampai 3 kali setahun, sebanyak 27%, tidak pernah sebanyak 10%. Temuan ini menegaskan bahwa wilayah Gorontalo memiliki tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi, dengan mayoritas responden mengalami bencana lebih dari sekali dalam 1 tahun. Selanjutnya, hasil survei wilayah Palembang berdasarkan akses dan pemahaman informasi peringatan dini, hasil survei menunjukkan bahwa 97% responden di Kota Palembang menyatakan telah menerima informasi peringatan dini dari BMKG, sementara 3% belum pernah menerima informasi tersebut. Artinya, mayoritas masyarakat memiliki akses terhadap informasi kebencanaan, meskipun masih terdapat sebagian kecil yang belum terjangkau. Untuk saluran informasi yang paling banyak digunakan adalah aplikasi smartphone seperti notifikasi BMKG, WhatsApp, atau media sosial dengan proporsi sebanyak 52%. Sumber lainnya adalah siaran televisi, radio, dan pengeras suara desa sebanyak 24%, situs web resmi BMKG atau media online sebanyak 14%, dan SMS atau pesan broadcast sebanyak 10%. Hal ini menggambarkan bahwa teknologi berbasis mobile masih menjadi alat utama dalam penyebaran informasi kebencanaan. Namun, media konvensional tetap memiliki peran penting, terutama di lingkungan yang mungkin memiliki keterbatasan akses internet. Kemudian terkait frekuensi penerimaan informasi, sebanyak 59 responden menyatakan sering dan 23% lainnya menyatakan kadang-kadang. 18% menyatakan jarang dan tidak ada responden yang tidak pernah menerima informasi. Ini menandakan bahwa meskipun distribusi informasi cukup baik, namun masih ada hambatan dalam penerimaan informasi peringatan dini antar individu. Dalam hal pemahaman informasi, sebanyak 64% menyatakan sangat mudah memahami dan 36% responden mengaku cukup memahami. Data ini memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat mampu memahami informasi peringatan dini, namun tidak seluruhnya merasa informasi tersebut sangat mudah dipahami. Hal ini memungkinkan adanya informasi yang masih bersifat teknis, sehingga masih belum dapat dipahami oleh masyarakat. Selanjutnya, respon masyarakat terhadap informasi peringatan dini. Setelah menerima informasi peringatan dini, mayoritas responden di Palembang sebanyak 70% memilih mencari informasi lebih lanjut dan 20% langsung menyiapkan perlengkapan darurat, hanya 3% yang bersiap mengungsi dan 7% mengabaikan informasi. Pola ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mengonfirmasi informasi terlebih dahulu sebelum bertindak, namun juga mencerminkan minimnya kesiapan langsung terhadap tindakan evakuasi.
Dari aspek kecepatan penerimaan informasi, 57% responden menilai cukup cepat, 37% cepat, dan 7% kurang cepat. Tidak ada yang merasa terhambat. Ini mencerminkan bahwa sistem distribusi informasi sudah cukup cepat, walaupun masih dapat ditingkatkan untuk menjangkau sebagian kecil masyarakat yang merasa terlambat. Sementara untuk frekuensi kejadian bencana berdasarkan persepsi masyarakat menunjukkan bahwa 37% responden menyatakan tidak pernah mengalami bencana, 33% menyebutkan kejadian bencana terjadi 1-2 tahun sekali, 17% mengalami 2-3 kali dalam setahun, dan 13% menyebut sangat sering. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kerentanan bencana di Palembang relatif rendah hingga sedang, namun tetap memerlukan kesiapsiagaan yang baik. Sementara untuk evaluasi sistem peringatan dini dalam aspek aksesibilitas informasi, 93% responden menyatakan tidak mengalami kesulitan, sementara 7% menyatakan masih ada hambatan dalam mengakses informasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi sudah baik, namun masih ada ruang untuk perbaikan agar benar-benar menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kemudian terkait kebutuhan pelatihan respon terhadap informasi, jawaban responden terbagi 50% menyatakan perlu dan 50% tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat merasa belum siap merespon informasi secara cepat, sementara separuh lainnya merasa sudah cukup memahami tindakan yang harus diambil. Sementara untuk tingkat kepuasan terhadap sistem peringatan dini menunjukkan bahwa 57% responden merasa puas, 40% sangat puas, dan 3% kurang puas. Angka ini menggambarkan bahwa sistem peringatan dini BMKG telah memenuhi ekspektasi masyarakat Palembang. Meskipun terdapat sebagian kecil yang merasa masih perlu ada perbaikan, baik dari sisi isi, kecepatan, maupun saluran informasi. Untuk hasil survei wilayah berikutnya, saya persilahkan Bapak Figris Pranadivo untuk melanjutkan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan hasil survei. Oke, akses dan pemahaman informasi peringatan dini. Mayoritas responden di Pontianak sebanyak 97% menyatakan telah menerima informasi peringatan dini dari BMKG. Sementara hanya 3% yang belum pernah menerimanya. Hal ini menandakan bahwa sistem distribusi informasi BMKG sudah menjangkau sebagian besar masyarakat. Kemudian saluran informasi yang paling umum digunakan adalah melalui aplikasi smartphone sebanyak 49%, diikuti oleh situs web resmi BMKG atau media online sebanyak 31%, kemudian siaran televisi, radio pengeras suara desa sebanyak 14%, dan SMS atau broadcast ke ponsel sebanyak 6%. Ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi digital cukup dominan dalam penyebaran informasi kebencanaan, namun akses informasi konvensional masih memiliki peran, terutama di komunitas dengan akses internet terbatas. Kemudian terkait frekuensi penerimaan informasi, sebanyak 57% responden menyatakan sering menerima informasi, 40% kadang-kadang, dan 3% jarang. Tidak ada responden yang menyatakan tidak pernah menerima informasi. Ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mendapat informasi secara berkala, meskipun ada ruang untuk meningkatkan intensitas penyampaian. Dalam aspek pemahaman informasi, sebanyak 63% merasa sangat mudah memahami informasi, 37% cukup memahami, tidak ada yang tidak menyatakan mengalami kesulitan atau tidak paham. Menunjukkan bahwa informasi peringatan dini yang telah disampaikan dengan cukup jelas dan dapat diterima secara baik oleh masyarakat. Oke, next. Respon masyarakat terhadap informasi peringatan dini. Setelah menerima informasi, 83% responden menyatakan mencari informasi lebih lanjut, sedangkan 17% langsung mempersiapkan perlengkapan darurat. Tidak ada responden yang menyatakan bersiap mengungsi atau mengabaikan informasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung berorientasi pada verifikasi informasi terlebih dahulu sebelum bertindak, yang mengindikasikan kewaspadaan namun juga berpotensi keterlambatan respon jika informasi tidak dikonfirmasi dengan cepat.
Dalam hal kecepatan penerimaan informasi, sebanyak 57% responden menilai cukup cepat, 43% cepat, dan tidak ada yang menilai lambat atau terhambat. Artinya distribusi informasi dianggap memadai secara waktu meskipun masih dapat ditingkatkan lagi. Kemudian berdasarkan persepsi terhadap intensitas kejadian bencana, 37% responden menyatakan sangat sering terjadi atau lebih dari 3 kali per tahun, 23% sering, 2-3 kali kejadian per tahun, 33% jarang, 1-2 tahun, 1-2 kejadian dalam per tahun, dan 7% tidak pernah. Ini menunjukkan bahwa Pontianak merupakan daerah yang cukup sering mengalami kejadian bencana, sehingga kebutuhan akan sistem peringatan dini menjadi sangat penting. Oke, next. Evaluasi sistem peringatan dini, 97% responden menyatakan tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan hanya 3% yang mengaku masih mengalami kendala. Artinya aksesibilitas sistem sudah tergolong baik dalam hal pelatihan responden terhadap informasi. 70% responden menyatakan perlu adanya pelatihan, sedangkan 30% merasa tidak perlu. Ini menunjukkan bahwa meskipun informasi sudah diterima dan dipahami, kapasitas masyarakat dalam merespon informasi masih perlu ditingkatkan. Tingkat kepuasan terhadap sistem peringatan dini BMKG tergolong tinggi, dengan 53% menyatakan sangat puas dan 47% puas. Tidak ada yang menyatakan kurang puas atau tidak puas. Ini mencerminkan bahwa sistem yang ada telah memenuhi ekspektasi masyarakat meskipun perbaikan dalam hal efektivitas, respon, dan kecepatan masih dapat dioptimalkan. Oke, selanjutnya. Hasil survei wilayah Kota Baru. Next. Yang pertama, akses dan pemahaman informasi peringatan dini. Sebagian besar responden di Kota Baru telah menerima informasi peringatan dini dari BMKG, yaitu sebanyak 93%, sementara 7% belum menerima informasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa sistem penyebaran informasi yang telah menjangkau mayoritas masyarakat, meskipun belum sepenuhnya merata. Dalam hal media informasi, mayoritas responden menggunakan aplikasi smartphone sebanyak 64%, menunjukkan dominasi media digital seperti aplikasi BMKG, WhatsApp, dan media sosial. Sumber lain termasuk siaran televisi, radio, atau pengeras suara desa sebanyak 18%, situs web BMKG atau media online sebanyak 13%, dan SMS atau pesan broadcast sebanyak 4%. Ini menunjukkan teknologi berbasis mobile masih menjadi alat utama dalam penyebaran informasi kebencanaan, namun media konvensional tetap memiliki peran penting, terutama di lingkungan yang mungkin masih memiliki keterbatasan akses internet. Kemudian terkait frekuensi penerimaan informasi, 60% responden menyatakan sering, 37% kadang-kadang, dan 3% jarang. Tidak ada yang menyatakan tidak pernah menerima informasi, yang mengindikasikan bahwa informasi yang diterima cukup konsisten. Dalam aspek pemahaman informasi, mayoritas responden 73% merasa sangat mudah memahami informasi, 27% cukup paham. Tidak terdapat responden yang menyatakan sulit memahami atau tidak paham sama sekali, yang berarti bahwa bahasa dan format penyampaian informasi BMKG sudah relatif efektif dan sesuai dengan tingkat literasi masyarakat setempat. Oke, next. Respon masyarakat terhadap peringatan dini. Ketika menerima informasi peringatan dini, mayoritas responden sebanyak 70,6% memilih untuk mencari informasi lebih lanjut, sementara hanya 11,8% yang langsung mempersiapkan perlengkapan darurat. Persentase yang bersiap mengungsi dan yang mengabaikan informasi masing-masing hanya sebesar 5,9% dan 11,8%. Pola ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat masih cenderung menunggu konfirmasi tambahan sebelum mengambil tindakan nyata yang bisa menjadi kelemahan dalam situasi darurat. Dalam kecepatan penerimaan informasi, 63,3% responden menyatakan cukup cepat, 33,3% cepat, dan 3,3% kurang cepat. Tidak ada yang merasa informasi diterima terlambat. Ini mengindikasikan bahwa sistem penyampaian informasi sudah berjalan relatif tepat waktu. Terkait intensitas kejadian bencana, sebagian besar responden 53,3% menyatakan sering mengalami bencana 2-3 kali per tahun,
Sementara 20% menyatakan sangat sering, lebih dari 3 kali per tahun. Adapun 13,3% menyatakan jarang terjadi 1 sampai 2 tahun sekali. Dan 13% menyatakan tidak pernah mengalami. Ini menunjukkan bahwa Kota Baru memiliki tingkat kerentanan bencana cukup tinggi, sehingga kebutuhan akan sistem peringatan dini sangat krusial. Oke, next. Evaluasi sistem peringatan dini. Sebanyak 93% responden tidak mengalami kesulitan dalam mengakses informasi dan hanya 7% yang masih mengaku menghadapi kendala. Ini menunjukkan bahwa aksesnya sistem informasi sudah tergolong baik dan menjangkau sebagian besar masyarakat. Dalam aspek kesiapsiagaan masyarakat, 73% menyatakan perlunya pelatihan tentang bagaimana merespon informasi peringatan dini, sementara 27% merasa tidak perlu. Angka ini memperlihatkan bahwa meskipun informasi sudah dapat diakses dan dipahami, kemampuan untuk menindaklanjuti informasi tersebut masih perlu ditingkatkan melalui edukasi dan simulasi kebencanaan. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap sistem peringatan dini BMKG cukup tinggi, dengan 57,3% menyatakan puas, 39,8% sangat puas, dan hanya 2,9% menyatakan kurang puas. Ini menunjukkan bahwa sistem yang ada telah memenuhi ekspektasi masyarakat, meskipun perbaikan dalam hal efektivitas, respon, dan kecepatan masih dapat dioptimalkan. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Ibnu, dipersilakan. Ya, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Berikut adalah hasil dari interpretasi dari skala Likert per wilayah dengan nilai tertinggi dari wilayah Gorontalo sebesar 3,68, kemudian dilanjut dari Kota Baru 3,61, kemudian dilanjut lagi dari wilayah Pontianak 3,56, dan terakhir dari Palembang 3,42 dengan nilai rata-rata 3,57 dengan kategori sangat setuju, sangat puas, dan baik sekali. Kemudian hasil terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah sistem informasi peringatan dini BMKG telah berjalan dengan efektif dan menjangkau masyarakat secara luas, terutama di wilayah dengan tingkat kerentanan bencana yang cukup tinggi. Kemudian beberapa responden masih menganggap bahwa informasi bersifat teknis atau kurang mudah dipahami, sehingga diharapkan BMKG dapat menyederhanakan format dan bahasa dalam penyampaian informasi, terutama di media sosial dan aplikasi, dan perlu adanya standarisasi tampilan visual dan narasi pada setiap peringatan dini agar lebih mudah dikenali dan direspon. Lanjutnya, pemahaman masyarakat terhadap informasi sudah baik, namun perlu didorong ke arah respon yang lebih cepat dan tepat, bukan hanya penerimaan informasi yang bersifat pasif. BMKG dan Pemda setempat perlu memperkuat sinergi dengan media lokal, TV atau radio daerah, dan pengeras suara desa sebagai saluran pendukung, khususnya di daerah dengan keterbatasan akses internet. Selanjutnya adalah pelatihan dan simulasi tanggap darurat sangat direkomendasikan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam merespon informasi secara nyata. Kepuasan yang tinggi menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap BMKG yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan lewat penyempurnaan saluran informasi dan literasi terhadap masyarakat yang berkelanjutan. Jadi yang terakhir adalah respon masyarakat dipengaruhi oleh yang pertama adalah faktor sosial, struktur pekerjaan formal atau ASN, usia produktif, serta hubungan interpersonal dengan peneliti. Faktor budaya, nilai tanggung jawab kolektif, dan tingkat pendidikan yang mendukung literasi informasi. Kemudian yang terakhir ada faktor teknologi, kapasitas mengakses dan menggunakan media digital secara efisien untuk menerima informasi peringatan dini. Berikut adalah referensi dari penelitian yang kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.